Pagi itu Victor bangun dengan semangat 2 kali lipat, ternyata seperti ini rasanya jatuh cinta. Sekarang statusnya bukan lagi jomblo abadi seperti perkataan Readers Demian, tapi kini ia sudah mempunyai seorang kekasih. Kekasih? Victor ingin rasanya tertawa jika mengingat bagaimana ia semalam telah memaksa Nina untuk menjadi kekasihnya. Bukannya gadis keras kepala seperti Nina memang harus sedikit dipaksa dan diancam agar menurut? Apalagi mengingat gadis itu bukan seperti gadis kebanyakan di luar sana. Di matanya Nina sangat unik, meski tubuhnya mungil tapi nyalinya sangat besar. Semalam gadis itu telah menghajar laki-laki yang sudah mengganggunya dan ia juga sempat merasakan bagaimana kerasnya tamparan tangan gadis itu di pipinya yang sampai sekarang masih terlihat memerah. Nina juga seorang pekerja keras seperti dirinya, gadis itu seperti tak kenal lelah bekerja sepanjang hari dan yang membuat Victor mengagumi-nya. Nina tidak pernah mengeluh meski lelah, bahkan gadis itu selalu menunjukkan senyum cerianya. Sepertinya Nina memang gadis yang paling cocok dengannya, mengingat bagaimana sepak terjangnya selama ini yang selalu melawan bahaya sebagai orang kepercayaan sekaligus kaki tangan seorang pengusaha konglomerat yang mempunyai banyak sekali musuh. Victor yakin Nina pasti akan menjadi istri yang tangguh untuk mendampinginya kelak. Aku bersumpah tak akan membiarkanmu hidup kesusahan lagi, tolong bersandarlah padaku maka aku yang akan menanggung semua bebanmu selama ini. Gumam Victor. Kemudian ia beranjak dari ranjang king size-nya dan segera berlalu ke kamar mandi. Pagi ini ia akan mengantar Nina bekerja atau mungkin membujuk gadis itu untuk tidak perlu bekerja lagi. Saat baru keluar dari kamar mandinya, Victor langsung mengangkat teleponnya saat Demian menghubunginya. Vic, segera cari tahu tentang penerbangan pagi ini dari Sydney ke Jakarta karena diperkiraan pesawat itu telah jauh. Perintah Demian pada Victor saat laki-laki itu baru menjawab panggilannya. Baik tuan, segera saya kabarkan. Sahut Victor. Pastikan juga bagaimana keadaan Monica dan Olive karena mereka berada di dalam pesawat itu. Perintah Demian lagi. Baik, tuan. Sahut Victor. Setelah itu Demian mematikan panggilannya. Dengan masih memakai handuk sebatas pusarnya dan membiarkan tubuh atasnya terbuka, Victor segera menyalakan laptopnya. Semoga mereka baik-baik saja. Gumam Victor, kemudian ia nampak menghubungi seseorang melalui ponselnya. Sementara itu Nina yang sedang berdiri di depan gang kosnya nampak sedang menunggu kedatangan Victor yang katanya semalam mau menjemputnya. Hingga hampir 1 jam dia menunggu, namun belum juga ada tanda-tanda kedatangan laki-laki itu. Sial, bodohnya aku mau mempercayainya. Semua orang kaya memang sama saja suka mempermainkan orang miskin. Akhirnya Nina memutuskan untuk mencari angkutan umum saja karena ia takut akan terlambat masuk kerja. Loh Nin, kamu mau berangkat kerja? Tanya Yudo saat menghentikan mobilnya di dekat Nina. Bapak, iya saya sedang menunggu angkot. Sahut Nina yang nampak terkejut saat melihat mobil atasannya itu tiba-tiba berhenti di depannya. Ayo aku antar sekalian. Tawar Yudo. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Tolak Nina dengan halus. Astaga Nin, kayak apa aja, ayo naiklah nanti kamu terlambat loh. Bujuk Yudo seraya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Nina yang khawatir terlambat, akhirnya menerima tawaran Yudo. Baik, Pak. Terima kasih tumpangannya. Ucapnya. Sudah kubilang jangan panggil Bapak kalau di luar jam kerja. Ucap Yudo sambil mulai melajukan mobilnya kembali. Maaf Pak, Mas. Sahut Nina tak enak hati. Begitu lebih baik, apa kekasihmu tidak mengantarmu kerja hari ini? Tanya Yudo kemudian. Tidak. Aku tidak menyangka ternyata diam-diam kamu sudah mempunyai pacar, sepertinya aku terlambat. Ujar Yudo seraya menatap Nina sekilas kemudian ia fokus ke depan lagi. Pria itu benar pacarmu kan? Lanjutnya lagi saat tak ada tanggapan dari Nina. Nina nampak mendesah pelan, haruskah ia jujur mengenai hubungannya dengan Victor? Tapi ia juga tidak mau memberikan kesempatan pada laki-laki itu. Nina sangat menyadari kalau Yudo sebenarnya ada hati padanya, namun ibunya Yudo sangat tidak menyukainya. Jadi lebih baik ia pura-pura tidak tahu perasaan laki-laki itu dan menganggapnya cukup sebagai atasannya saja. Benar Mas, pria itu pacar saya. Sahut Nina pada akhirnya, meski saat ini ia masih belum yakin antara dirinya dan Victor ada hubungan. Mungkin saja Victor hanya mempermainkannya saja, buktinya laki-laki itu mengingkari janjinya pagi ini. Bahkan nomor ponsel pun mereka tidak saling menyimpan. Oh, sepertinya dia bukan pria sembarangan. Pancing Yudo. Hanya karyawan biasa kok Mas, teman baik saya yang mengenalkan. Sahut Nina.
Benarkah? Sepertinya Yudo tidak puas dengan jawaban Nina. Dilihat dari segi manapun Victor terlihat seperti pria kalangan atas dan tatapan laki-laki itu sangat berbahaya menurutnya. Iya, Mas. Kuharap kamu selalu berhati-hati Nin, zaman sekarang banyak sekali orang jahat di sekitar kita. Nasihat Yudo. Terima kasih, Mas. Kalau begitu saya turun dulu, atau Mas mau mampir ngopi dulu kebetulan restoran sudah buka? Ucap Nina saat sampai di restoran tempatnya bekerja. Boleh. Yudo langsung melepaskan seatbeltnya kemudian segera keluar dari mobilnya. Baru juga Nina menutup pintu mobilnya, nampak seorang wanita parubaya sudah menarik rambutnya dari belakang. Bagus ya, sepertinya kamu tidak mendengarkan peringatan saya sebelumnya. Sudah berapa kali saya bilang jauhi anak saya? Hardik wanita itu. Mama apa-apaan sih? Tegur Yudo seraya menjauhkan mamanya dari Nina. Jadi kamu membela wanita murahan ini daripada mama? Hah? Ayo Ma, aku akan mengantar mama pulang. Yudo langsung membawa ibunya masuk ke dalam mobilnya sebelum membuat keributan lebih jauh. Sedangkan Nina nampak menghela napas panjangnya, baginya sudah biasa dihina atau dicela orang karena pekerjaannya dan ini yang membuatnya tidak mau berhubungan dengan orang kaya. Sementara itu hingga malam hari Victor masih saja sibuk mencari informasi mengenai kecelakaan pesawat yang dialami oleh Monica dan Olive. Jadi semua penumpang dipastikan hilang ke dasar laut? Tanya Demian malam itu saat Victor baru datang ke kediamannya di mansion. Sebagian besar tuan, tapi jasad Nyonya Monica sudah ditemukan tadi pagi sedangkan suaminya dan Olive sampai sekarang belum ditemukan. Ujar Victor yang membuat Demian langsung terduduk lemas, ia semakin yakin bahwa Olive kini sudah tiada. Sedangkan Ariana nampak terisak, kenapa secepat ini mereka tiada padahal ia belum sempat meminta maaf pada mantan istri suaminya tersebut. Rico yang mendengar perkataan Victor dari lantai atas nampak melangkahkan kakinya kembali ke dalam kamarnya. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam laci mejanya. Kenapa kamu pergi secepat itu? Bahkan aku belum memberitahumu kalau aku mau menjadi temanmu. Gerutu Rico kesal seraya memandang sebuah kalung dengan liontin berbentuk separuh hati yang diberikan oleh Olive saat ia akan pindah bersama ibunya. Flashback on. Kamu mau apa lagi? Ucap Rico kesal saat Olive mendekatinya. Kebiasaan Olive yang suka mengganggunya membuat Rico sangat kesal padanya. Ambillah, hari ini aku mau pindah dari sini. Olive mengulurkan sebuah kalung pada Rico. Aku tidak mau. Tolak Rico. Apa kamu tidak mau menerima kenang-kenangan dari saudarimu ini? Kamu tenang saja, setelah ini kita tidak akan bertemu lagi. Olive langsung menarik tangan Rico lalu memberikan kalung tersebut. Rico nampak menatap Olive juga memakai kalung yang sama dengan yang diberikan padanya. Bye saudaraku, setelah aku pergi jangan merindukanku ya. Ledek Olive. Setelah itu ia melangkahkan kakinya pergi meninggalkan sekolahnya tersebut. Flashback off. Semenjak saat itu harusnya Rico senang karena kini tidak ada lagi yang mengganggunya apalagi ia bisa memiliki ayahnya seorang diri. Nyatanya kepindahan Olive dari sekolahnya membuatnya merasa kehilangan, apalagi saat mengetahui selama ini Olive mengganggunya hanya ingin mendapatkan perhatian darinya. Bahkan aku belum mengatakan kalau kita bisa kok berbagi Dedi. Gumam Rico berkaca-kaca. Mommy, Mommy. Olive berteriak nyaring saat baru bangun dari siumannya. Sudah 3 hari bocah kecil itu tak sadarkan diri saat ditemukan tak berdaya di pinggir pantai dengan tubuh penuh luka. Kamu baik-baik saja, nak. Syukurlah kamu sudah siuman. Ucap seorang laki-laki parubaya dengan logat bahasa Inggrisnya. Olive yang dari kecil sudah sangat pandai berbicara dengan bahasa asing, ia langsung mengerti ucapan laki-laki itu. Mommy, di mana Mommy? Tanya Olive bingung, ia nampak mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan bernuansa putih tersebut. Mommy? Tanya laki-laki tersebut tak mengerti. Di mana Mommy? Tanya Olive lagi. Kakek tidak tahu nak, 3 hari yang lalu kakek menemukanmu pingsan di pinggir pantai. Sahut kakek tersebut khawatir. Olive nampak terdiam mencoba mengingat kejadian sebelum dirinya tak sadarkan diri. Mommy, apa yang terjadi? Olive merasakan guncangan hebat di dalam pesawat yang ia tumpangi saat itu. Tenanglah sayang, ayo peluk papa dan Mommy. Kita sama-sama berdoa ya. Sahut ayah kandung Olive seraya memeluknya dengan erat. Dan beberapa detik kemudian Olive merasakan kehilangan napasnya dan kemudian berangsur tak sadarkan diri. Mommy, papa. Teriak Olive histeris. Tenanglah nak, kamu baik-baik saja sekarang. Kakek tersebut langsung memeluk bocah 9 tahun itu, beliau merasa sangat kasihan padanya.
Berita petang ini, 120 penumpang pesawat dan awak kabin yang jatuh 3 hari lalu tujuan Jakarta telah ditemukan serta diidentifikasi dan 6 lainnya sampai sekarang belum ditemukan. Kuat dugaan mereka terbawa oleh pusaran air di dasar laut. Sebuah televisi di dalam kamar rumah sakit tersebut nampak mengabarkan berita jatuhnya pesawat yang terjadi 3 hari yang lalu. "Mommy, Papa," gumam Olive saat melihat nama kedua orang tuanya tercantum dalam korban yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Sedangkan namanya masuk dalam 6 nama korban yang hilang. Melihat itu, Olive nampak terdiam. Sebelumnya ia sangat bahagia diajak liburan oleh kedua orang tuanya, meski tadinya ia sempat syok mengetahui bahwa Damien bukanlah ayah kandungnya. "Nak, apa kakek boleh tahu siapa namamu?" Ucap kakek tersebut membuyarkan lamunan Olive. "Oh Olive," sahut Olive lirih. "Apa kamu mempunyai orang tua? Katakan di mana kamu tinggal, kakek akan menghubungi keluargamu," tanya kakek itu hati-hati. Setelah berpikir sejenak, Olive nampak menggelengkan kepalanya. Orang tuanya sudah meninggal. Ia sendiri di dunia ini sekarang, bahkan Damien yang ia anggap sebagai ayah kandungnya ternyata hanya orang lain. "Bolehkah Olive ikut kakek saja? Olive sudah tidak punya orang tua maupun keluarga," sahut Olive pada akhirnya. Ingin sekali ia tinggal bersama Damien, apalagi laki-laki itu sebelumnya menawari dirinya untuk tinggal bersamanya. Namun ia tidak mau egois, laki-laki itu bukan ayah kandungnya meski ia sangat menyayanginya. Lalu Olive meraih lehernya, ia lega masih menemukan kalungnya di sana. "Kamu berhak bahagia Rico, maafkan aku sudah mengambil dedimu selama ini. Semoga kamu hidup bahagia di sana, suatu saat jika Tuhan menghendaki kita pasti akan bertemu meski itu sangat mustahil. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu dari pertama bertemu. Maafkan aku sudah membuatmu sulit selama ini. Baiklah, kamu boleh ikut kakek tapi tempat ini sangat terpencil dan jauh dari kota. Kakek tidak tahu apa kamu akan betah," sahut kakek itu. Ia curiga Olive adalah korban dari jatuhnya pesawat tersebut. Olive senang saat melihat ketulusan laki-laki tua itu. "Olive akan betah, Kek. Olive akan menjadi anak baik dan penurut," sahut Olive. Kakek tersebut langsung memeluk Olive, matanya nampak berkaca-kaca karena senang. Tuan Jensen sangat senang karena mendapatkan keluarga baru di saat ia merasakan kesepian di hari tuanya. Selama ini laki-laki itu mengabdikan hidupnya pada instansi pemerintahan di daerah terpencil di negara kanguru tersebut dan sangat mudah baginya untuk mengurus dokumen Olive agar bisa masuk ke dalam keluarganya. Sementara itu Damien dan Ariana sudah bisa menerima kenyataan bahwa Monica dan Olive sudah tiada. Setelah menghadiri pemakaman Monica dan suaminya, mereka nampak menaburkan bunga di lautan sebagai tanda ucapan duka untuk Olive yang jasadnya tak ditemukan. "Ayo pulang sayang, kamu tidak boleh terlalu lelah," ajak Damien seraya membawa sang istri masuk ke dalam mobilnya bersama Rico dan juga Victor. Setelah beberapa hari ini sangat sibuk dengan pekerjaannya dan juga mengurus pemakaman Monica, kini akhirnya Victor bisa bernapas dengan lega karena mempunyai waktu senggang. Hampir 1 minggu ini ia tidak bertemu dengan Nina, karena setelah pemakaman Monica, Victor harus menggantikan pekerjaan Damien yang berada di luar kota. Dan disinilah ia sekarang berada, di sebuah restoran di mana Nina sedang bekerja paruh waktu. Victor jadi merasa bersalah pada Nina, gadis itu pasti sangat marah padanya karena tak pernah menemuinya dan memberikannya kabar. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena lupa bertukar nomor ponsel, hingga tak bisa menghubungi gadis itu. Victor langsung geram saat dari kejauhan melihat kekasihnya itu dipeluk oleh bosnya yang ada di bar. "Pak, tolong lepaskan saya," mohon Nina saat tiba-tiba Yudo memeluknya dengan erat. "Aku mohon Nin, ayo menikah denganku. Aku tidak mau kehilangan kamu, aku sudah lama menyukaimu," pinta Yudo. "Pak, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa," tolak Nina. "Memangnya kenapa, apa kamu masih mengharapkan laki-laki yang tidak pernah peduli denganmu itu?" desak Yudo. Ia sudah menyelidiki siapa Victor. Victor bukanlah laki-laki yang baik buat Nina, laki-laki itu selalu bersinggungan dengan mafia kelas kakap ataupun lawan bisnisnya perusahaan Anggoro. Nina pasti tidak akan aman jika bersama laki-laki itu, untuk itu Yudo memberanikan diri untuk melamar Nina. "Maaf Pak, saya tidak mau berurusan dengan ibu Anda yang sudah jelas-jelas membenci saya," tolak Nina yang langsung membuat Victor tersenyum. "Good, sayang," gumam Victor saat mencuri dengar pembicaraan mereka. "Kita bisa kawin lari Nin, aku punya uang cukup banyak untuk menghidupimu dan anak-anak kita," bujuk Yudo.
Namun itu justru membuat Victor geram. Nina tidak boleh terpengaruh oleh bujuk rayu laki-laki itu. Victor langsung berdehem nyaring saat mendekat ke arah mereka hingga membuat Nina dan Yudo menoleh ke arahnya dengan pandangan terkejut. "Hai sayang, apa kamu merindukanku?" Ujar Victor seraya melingkarkan tangannya di bahu Nina. Nina nampak geram, ingin rasanya ia meremas wajah laki-laki tak tahu malu itu. Enak saja pergi tanpa kabar dan sekarang datang-datang dengan tampang tak bersalah. "Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu mau melihat kemesraan kami?" Cibir Victor pada Yudo. "Nina tidak menyukaimu, jadi jangan pernah mengganggunya lagi," tegas Yudo. "Benar begitu, sayang?" Victor bertanya pada Nina, namun Nina terlihat bingung. Ingin rasanya ia berlari sejauh mungkin untuk menghindari dua lelaki itu. "Sampai saat ini Nina adalah kekasih saya, jadi mulai detik ini menjauhlah kalau tidak mau bar kebanggaan keluargamu itu rata dengan tanah," ancam Victor kemudian. "Kamu..." Yudo nampak sangat geram. "Atau bagaimana kalau sedikit membuat ibumu yang sombong itu mendapatkan pelajaran?" ancam Victor lagi dengan tersenyum menyeringai. "Jangan pernah berani menyentuh keluargaku," hardik Yudo. "Kalau begitu menjauhlah dari pandanganku ataupun Nina," tegas Victor. Brengsek. Yudo yang tidak mungkin bisa melawan Victor, ia segera berlalu pergi dengan segala umpatannya. "Pria pengecut seperti itu tidak akan pantas denganmu, sayang," ucap Victor dengan lembut. "Kamu pikir aku juga mau sama kamu?" ujar Nina geram sekaligus takut. Sepertinya laki-laki di hadapannya ini sangat berbahaya dan ia harus menghindarinya sejauh mungkin. Namun saat Nina akan melangkahkan kakinya menjauh, Victor justru menarik pinggangnya lalu melum asteriste bibirnya dengan rakus. Victor langsung melepaskan panggutannya saat Nina menggigit bibirnya hingga berdarah. "Kenapa kamu selalu saja menciumku seakan aku ini wanita murahan yang bisa seenaknya kamu sentuh?" teriak Nina sambil terisak. Ia merasa harga dirinya dilecehkan oleh Victor. Apa karena dirinya bekerja di bar maka laki-laki itu bisa seenaknya saja menyentuhnya? "Maaf, bukan maksudku seperti itu." Victor jadi merasa bersalah. Tadinya ia sangat merindukan gadis itu dan tidak tahan kalau tidak menyentuhnya. "Pergilah, aku tidak mau melihatmu lagi," usir Nina, lalu ia melangkahkan kakinya kembali masuk ke dalam restoran. "Menikahlah denganku," tegas Victor yang langsung membuat Nina menghentikan langkahnya. Ia merasa semalam tak bermimpi apa-apa, tapi kenapa hari ini sudah ada dua laki-laki yang mengajaknya menikah? "Ya Tuhan, engkau sedang tidak bercandakan?" Nina menghela napas panjangnya. "Tuan Victor yang terhormat, Anda pikir pernikahan adalah sebuah permainan?" ucapnya kemudian. "Aku tidak pernah bercanda dengan ucapanku," tegas Victor, namun itu justru membuat Nina tersenyum sinis menatapnya. "Pernikahan adalah sebuah komitmen untuk bersama, bukan tiba-tiba datang lalu pergi dengan sesuka hati," ujar Nina bernada sindiran. "Maafkan aku, beberapa hari ini aku sangat sibuk mengurus pemakaman mantan istrinya Tuan Demian dan setelah itu ada sedikit pekerjaan di luar kota. Karena tidak mempunyai nomor ponselmu, aku jadi tidak bisa menghubungimu," sahut Victor menjelaskan. Nina nampak melihat kejujuran di mata pria itu, tapi bukan berarti dia memaafkannya. Lebih baik ia gunakan kesempatan ini untuk menjauhinya. Sebelum cinta berkembang semakin dalam dan jatuh sejatuhnya pada pesona pria itu, lebih baik Nina menutup hatinya. Hidupnya sudah penuh dengan beban, ia tidak mau menambahkannya lagi dengan berhubungan dengan Victor yang jelas-jelas pria berbahaya. Meski tak ia pungkiri jantungnya selalu berdebar setiap berada di depan laki-laki itu. "Aku tidak bisa, karena aku tidak mencintaimu," tolak Nina kemudian. "Apa itu karena kamu mencintai laki-laki brengsek itu?" tanya Victor. "Bukan urusanmu dan Yudo bukanlah laki-laki brengsek, jadi sekarang jangan pernah ganggu aku lagi, aku tidak mau melihatmu," tegas Nina. Victor terdiam. Apa barusan dia sedang ditolak mentah-mentah? Tidak, Victor orang yang berambisius. Ia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Perasaannya sudah terlalu dalam dan dia tidak bisa mundur lagi. Dalam kamus hidupnya prinsipnya hanya ada dua, memilikinya atau menghancurkannya. Jika cara baik-baik tidak bisa meluluhkan hati gadis itu, maka ia akan menggunakan cara licik. "Baiklah, kalau itu maumu." Victor langsung berbalik badan lalu melangkahkan kakinya pergi tanpa mau repot memohon pada gadis itu. "Apa? Dia main pergi gitu aja? Dasar manusia tidak mempunyai perasaan, tidak bisa apa sedikit merayu." Nina nampak bersungut-sungut.
Harusnya ia senang akhirnya Victor menyerah dan tidak mengganggu hidupnya lagi. Tapi kenapa hatinya rasanya sesak melihat kepergian pria itu? Beberapa hari ini Nina sama sekali tak bersemangat. Ternyata hati dan logikanya sama sekali tak sinkron. Logikanya menginginkan laki-laki itu pergi karena bagaimanapun Nina tidak mau berhubungan dengan pria berbahaya seperti Victor. Tapi hatinya justru menginginkan laki-laki itu. Semakin Nina ingin melupakan sosok Victor, semakin dalam pula perasaannya padanya. "Kamu sakit, Nin?" tanya seorang bartender saat Nina baru datang malam itu di bar. "Enggak," sahut Nina. "Syukurlah, tapi beberapa hari ini kamu terlihat murung. Mungkin kurang istirahat, ini mau diantar di meja berapa?" tanya Nina saat melihat beberapa gelas racikan minuman beralkohol. "Di meja nomor 3. "Baiklah." Nina langsung mengambil nampan tersebut. Tamunya pasti bukan orang sembarangan karena minuman yang dipesannya salah satu minuman yang sangat mahal. Biasanya jika Nina melayani mereka minum, maka ia akan menerima banyak tips. Karena orang kaya selalu royal, cukup menuangkan minuman di gelas-gelas mereka sampai habis maka lembaran uang berwarna merah atau biru akan masuk ke dalam kantongnya. "Dek." Nina menghentikan langkahnya saat melihat siapa yang berada di meja nomor 3, hatinya langsung memanas dan sakit. Laki-laki yang beberapa hari ini menghilang dari hidupnya sejak ia tolak, kini muncul kembali bersama seorang wanita yang nampak bergelayut manja di lengan kekarnya. Wanita cantik itu nampak tak segan mengusap lembut dada bidang Victor dari balik kemejanya yang sudah terlepas kancingnya 2 biji. Nina menguatkan hatinya, perasaan yang dia sangkal justru kini membuatnya terluka. "Silakan tuan, Nona," ucap Nina saat meletakkan 2 gelas berisi alkohol racikan dan 1 botol alkohol berlabel dengan harga fantastis. "Duduklah dan layani kami," perintah Victor dengan nada dingin. Biasanya Nina akan selalu bersemangat jika ada pelanggan yang menyuruhnya untuk melayani, namun kali ini ia ingin sekali pergi sejauh mungkin. "Kenapa masih diam di situ? Apa kamu tidak melihat gelas kami sudah kosong?" hardik wanita teman kencan Victor itu saat melihat Nina hanya diam saja. Nina mendengus kesal, ia tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya di bar ini. Apa secepat itu bagi Victor untuk move on padahal baru beberapa hari lalu laki-laki itu mengajaknya menikah? "Dasar playboy sialan," umpat Nina dalam hati seraya membuka botol minuman tersebut. "Kak Vic, kamu janjikan akan membelikanku tas itu besok? Harganya sangat mahal, aku tidak mungkin minta papa," rayu wanita itu seraya mengusap lembut lengan Victor. Sedangkan Victor bergeming, laki-laki itu nampak duduk dengan angkuh seraya memainkan ponselnya. "Belilah sesukamu Sil dan buatkan tagihan atas namaku," sahut Victor lembut yang langsung membuat gadis yang bernama Sisil itu memeluknya senang. Sisil adalah putri dari kolega Demian. Dari dulu gadis itu sudah menyukai Victor tapi Victor hanya menganggapnya sebagai adik. Nina yang sedang berdiri tak jauh dari mereka nampak kesal menatap wanita tak tahu malu yang bergelayut manja di lengan Victor itu. Ingin rasanya dia menendang wanita itu ke planet Mars, hatinya rasanya sesak. Ia cemburu melihat Victor bersama wanita lain. "Ambillah, terima kasih sudah melayani kami minum, sekarang pergilah, jangan ganggu kami." Wanita yang bernama Sisil itu nampak melemparkan beberapa lembar uang ke atas meja. Sedangkan Victor nampak acuh dan lebih memilih bermain dengan ponselnya. Nina menghela napas panjangnya, ia tidak merasa harga dirinya terinjak. Memang seperti inilah pekerjaannya, melayani pelanggan minum dan mendapatkan tips sebagai upahnya. Nina segera memunguti uang tersebut, kemudian ia berlalu pergi dari sana. Sedangkan Victor nampak menatap nanar punggung Nina hingga gadis itu menjauh tak terlihat. "Kak Vic, ayo antar aku pulang." Rengek Sisil mulai bosan karena sedari tadi Victor hanya fokus dengan ponselnya. "Aku sedang ada urusan mendadak Sil, orangku akan mengantarmu sampai rumah," tegas Victor. "Nggak mau Kak, pokoknya aku mau Kak Victor yang mengantar," tolak Sisil kekeh. "Astaga Sil, kamu jangan manja begitu. Kamu tahu sendiri kan pekerjaanku seperti apa? Apa mau kuhubungi papamu biar menjemputmu?" tegas Victor dengan nada ancaman. "Jangan, baiklah aku pulang sendiri." "Love you." Sisil tiba-tiba langsung mengecup pipi Victor, setelah itu ia segera beranjak dari duduknya dan berlalu pergi bersama anak buahnya pria itu. Sedangkan Victor hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat sikap manja Sisil, baginya gadis itu hanya seorang adik baginya meski ia tahu Sisil sangat menyukainya. Sementara itu Nina yang sedang berada di belakang nampak terisak, ia tak bisa memungkiri kalau saat ini ia sedang cemburu.
Victor yang diam-diam melihat itu hanya bisa menghela napasnya berat. Ia bukanlah Demian yang mungkin dari orok sudah ahli merayu wanita. Dari kecil Victor sudah dididik keras sebagai pelindung keluarga Anggoro. Hidupnya selama ini hanya seputar negosiasi, mengancam dan melenyapkan. Ia tidak tahu bagaimana caranya meluluhkan hati wanita, apalagi meluluhkan gadis seperti Nina yang ia anggap sangat berbeda. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, Victor memutuskan untuk segera meninggalkan bar tersebut. Namun sebelum itu ia memerintahkan pada anak buahnya untuk selalu menjaga gadisnya itu.